Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Fasl tsani bermula pasal yang kedua. Am kaifa yarhamu ila Allahi wa huwa muqabbalun bi sahwatihi. Atau bagaimana ia bisa berangkat menuju Allah sedangkan dia diikat dengan syahwatnya. Maksudnya ialah la yataraqqa qalbun min alamis syakki ila alamil yaqin wa huwa mutaqayyadun bi syahwatin. Tidaklah mungkin naik hati seorang dari alam keraguan kepada alam yakin, sedangkan hati itu terkait dan pada keinginan-keinginan nafsunya. Sebagai manusia ada yang hatinya itu masih berada dalam keraguan-raguan, dan hati yang berada di alam keraguan-raguan itu tidak bakal bisa naik ke alam yakin kalau hati tersebut masih terikat dan terkait dengan keinginan-keinginan nafsu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam pengakuan kita ini bahwasanya kita ini akan mati. Orang Islam ditanya, kita ini nanti mati atau tidak, pasti jawabannya mati. Yakin? Yakin. Hampir semua orang meyakini bahwa kita ini akan mati. Kenapa? Karena yang sudah-sudah datuk-datuk kita sudah meninggal dunia. Maka ketika ditanya mati itu yakin apa ragu-ragu, yakin kita akan mati. Itulah pengakuan kita. Tetapi pada kenyataannya tingkah laku kita, akhlak perbuatan kita seolah-olah kita ini ragu-ragu dengan kematian itu. Seolah-olah kita ini ada yakin kalau kita ini akan mati. Kita mengaku bahwa kita ini yakin bahwa di kubur itu akan ada pertanyaan munkar nakir, akan ada azab kubur, siksa kubur, ada nikmat kubur. Kita yakin dalam pengakuan kita bahwasanya kita ini suatu saat akan masuk ke alam kubur. Yakin karena yang sudah masuk ke alam kubur. Tetapi kenyataan di dalam tingkah laku kita sehari-hari seolah-olah kita ini tidak percaya bahwa kita bakal masuk ke alam kubur itu.
Hari ini dapat kita lihat dengan kesibukan-kesibukan kita yang bersifat dunia, pikiran-pikiran kita yang selalu berfokus untuk dunia, itu satu bukti bahwa kita ini belum yakin akan kematian kita. Kalau kita yakin kita akan mati, kita akan masuk kubur, kita ditanya malaikat, kita akan diazab kalau ada dosa, akan nikmat kalau ada pahala. Seandainya kita yakin, tentunya kita kefokusan kita itu akan lebih terfokus kepada urusan akhirat. Ya minimal usaha kita, kerja kita, mencari nafkah kita tidak mengalahkan urusan akhirat kita, tidak mengganggu ibadah kita. Minimal seperti itu. Kalau kita ini yakin akan mati, kalau kita ini yakin akan masuk kubur, minimal kita ini seimbang lah. Kerja giat, waktu sampai sholat. Karena yang pasti mati. Yang pasti itu mati. Kalau sugih belum pasti, sukses belum pasti, iya. Cita-cita berkabul belum pasti, tapi mati itu pasti. Maka seharusnya yang harus kita fokuskan yang pasti-pasti itu. Makanya kalau ada hadis yang sering kita dengar, ikmal lidunya kakak anak katai suabada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau apa? Hidup selamanya. Maksudnya apa? Hidup selamanya itu bukan artinya berhemat, kumpul-kumpul dunia karena kita hidupnya selamanya, bukan. Pemahaman hadis itu adalah apa? Kerjalah, beramallah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya. Itu artinya apa? Dunia hari ini gak selesai, ya besok kok kita hidup selamanya kok. Besok waktu sholat para maghrib sudah, dunia kan esok selamanya kita hidup, berarti esok masih ada hari, esok lagi. Jangan sampai mati-matian dunia saat sampai meninggalkan untuk kerjaan akhirat seakan-akan beratus-ratus tahun hidup tidak. Jadi urusan dunia ekmalin dunia kakak anak tak isu abada. Kalau nggak selesai hari ini, kau kan hidup selamanya, berarti esok masih ada waktu. Ayo besok lagi. Sekarang apa? Yang sudah berlalu kita minta ampun, yang sekarang kita hadapi kita bersyukur, untuk hari esok kita berdoa. Itu yang pas. Yang sudah berlalu kita bertobat, beristighfar. Hari ini yang kita hadapi kita banyak-banyak bersyukur, untuk hari esok kita banyak-banyak berdoa. Jadi maksudnya apa? Orang yang masih dalam keraguan-raguan tidak bisa naik ke alam keyakinan itu selama pikiran-pikirannya masih dikuasai hawa nafsu syahwat. Kayak tadi kita kami sama-sama yakinlah mati, yakinlah mati dan dikubur, masih dikubur, yakin pertanyaan kubur, yakin. Tapi tingkah laku kita seakan-akan kita ini ragu kalau mau mati. Buktinya apa? Pikiran dunia, urusan dunia masih mengalahkan ibadah kita. Udah orang itu sebanyak apapun hartanya, kalau masih usahanya mengalahkan urusan ibadahnya, tidak akan merasa bahagia yang sebenar-benarnya. Karena yang masih menguasai dirinya adalah urusan dunia. Sedangkan dunia itu tidak akan membahagiakan. Membahagiakan itu nanti di akhirat. Dunia itu kita semakin banyak dunia, semakin banyak pikiran. Semakin banyak dunia, semakin banyak risikonya. Semakin banyak masalahnya. Yang diisi mobil 1 sama mobil 2, masalahnya banyak mobil 2. Diisi mobil 2 dengan mobil 3, masalahnya banyak diisi mobil 3. Diisi bini 1 banyak, masalahnya bini 2. Diisi bini 2 biar ada bini 3, masalahnya besar yang bini 3. Makanya dunia itu serba masalah. Yang penting masalah dunia jangan mengalahkan masalah akhirat. Nah itu maksudnya. Kalau kita yakin akan mati, yakin akan masuk kubur, maka seharusnya tingkah laku kita, perbuatan kita harus cenderung dititik beratkan kepada alam yang nanti akan kita jalani, yaitu alam kematian atau alam kubur. Nah itu
Tapi buktinya kita kayak kada percaya akan mati. Itu para asar para maghrib, intil benar para habis maghribnya sebagian asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar maghrib. Nah itu kita. Nah makanya dari sini itu satu bukti bahwa kita ini belum yakin akan kematian kita. Walaupun andai kata ditanya kita pasti menjawab mati itu pasti yakin. Tetapi tingkah laku kita bertentangan dengan pengakuan kita. Banyak di antara kita yang mengejar dunia tidak cukup waktu. Banyak di antara kita yang memikirkan dunia tidak cukup kepala. Maksudnya dia sendiri tidak sanggup memikirkan lalu mencari pembantu untuk menunjukkan kepalanya. Tidak mampu lagi untuk memikirkan hal tersebut. Yang dipikirkan semuanya hanyalah urusan ke dunia. Padahal dia mengaku yakin akan mati. Yakin tetapi tingkah lakunya tersebut menunjukkan bahwasanya dia itu ragu-ragu. Ini yang dimaksud tidak bisa naik hati dari alam keraguan kepada alam yakin. Kalau hati itu masih terkait dengan keinginan-keinginan nafsunya, dengan keinginan-keinginan syahwatnya, itu maksudnya tidak bisa naik ke alam yakin kalau hati kita masih terkait dengan bayang-bayang dunia dan syahwatnya. Lalu apa jawabannya? Yang qasimul yaqinu ila arba'ati aqsamin. Yakin itu terbagi menjadi 4 macam. Ini yang mesti kita tempati, ini yang mesti kita naiki supaya hati kita jangan diam di dalam alam keraguan dan bisa naik ke alam yakin. Apa yang 4 itu? Yang pertama, al-yaqinu fit tauhid, yakin pada tauhid. Yakin pada tauhid itu artinya Allah yarul asya'a kullaha illa minallah musabbibil asbabi fala yaltafitu fala yata'allaqu wala yastandidu wala yastanidu ilal asbab. Artinya yakin pada tauhid itu bahwa ia tidak melihat akan sesuatu itu seluruhnya kecuali dari Allah. Nah ini orang yang bertauhid. Ini orang yang bertauhid. Jadi orang yang bertauhid itu ia tidak melihat akan sesuatu itu seluruhnya yang dia lihat itu kecuali dari Allah. Yang menerbitkan segala sesuatu Allah. Yang menggerakkan sesuatu Allah. Yang menghendaki sesuatu semuanya Allah. Maka dia tidak menoleh kepada sebab, tidak berpegang kepada sebab, dan tidak bersandar kepada sebab. Itu namanya orang yakin di tauhid. Inilah orang yakin dalam tauhid. Bukan menyandarkan asbab, bukan membuang asbab, tetapi bukan meniadakan asbab, bukan membuang asbab, tetapi ia tidak bersandar kepada asbab. Hatinya tidak bergantung kepada asbab. Hatinya tidak menoleh kepada asbab. Itu berarti orang sudah yakin dalam bertauhid. Coba kayak Anas bin Malik. Anas bin Malik itu mahadhan lawan Rasulullah, membantu Rasulullah. Ayo bertahun-tahun, 10 tahun Anas bin Malik. Tapi ujar Anas bin Malik, aku membantu Rasulullah selama 10 tahun. Nah, Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan kenapa Anas kok begini, kenapa tidak begitu. Seandainya kau begini pasti tidak akan terjadi yang seperti ini. Tidak pernah. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak menoleh kepada asbab. Sayyidina Anas adalah asbab.
yang bisa mendatangkan kesenangan apabila sesuai dengan yang diinginkan Nabi, dan asbab yang bisa mendatangkan kekecewaan jikalau tidak sesuai dengan keinginan Nabi. Nah, pembantu itu adalah asbab. Bisa mendatangkan kepada yang kita senangi kalau pekerjaannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan bisa menjadikan sebab kekecewaan apabila pekerjaannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah berkata-kata yang sifatnya mencela kepada pembantu. Apapun yang dikerjakan, ini satu bukti bahwa beliau tidak memandang kepada Sayyidina Anas ini. Yang beliau pandang adalah segala sesuatu itu terbit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab dari segala sebab. Kita sudah belajar Allah hanya bersifat wujud. Pengamalannya orang yang sudah yakin bahwa Allah itu bersifat wujud, wujud itu artinya ada. Maka pengamalannya atau akhlak kita adalah setiap memandang sesuatu, hendaklah kau ingat kepada Allah yang mewujudkan sesuatu itu. Setiap kau memandang apapun yang kau pandang, hendaklah kau ingat kepada Allah yang mengadakan sesuatu yang kita pandang. Pandangan kita jangan berhenti di asbab atau di makhluk yang kita pandang, tapi tembuskanlah pandangan kita di balik makhluk itu adanya yang mengadakan adalah Allah. Bergerak, yang bergerak itu akan habis, akan rusak, akan mati. Yang menggerakkan akan abadi. Yang dicipta, yang ada ini, yang diadakan kita ini kan diadakan akan mati, akan hancur. Tapi di balik itu yang mengadakan adalah Allah yang akan abadi selamanya. Artinya pandangan kita jangan berhenti kepada makhluk. Orang yang bertauhid, setiap melihat sesuatu yang terjadi, dia yakin terjadinya sesuatu itu bukan karena dirinya sendiri, tapi dikehendaki oleh Allah. Bahkan yang menggerakkan sesuatu itu terjadi adalah amalnya Allah. Maka Anda memandang asbab, kayak Anas. Seandainya Anas itu berbuat salah ini, Rasulullah tidak pernah menegur. Karena pandangan Rasulullah ini lain gawean Anas. Ini perbuatan Allah. Pun kita yang bisa aja itu, teman. Kalau usah tinggi-tinggi tauhid, kalau usah tinggi-tinggi makrifat. Kalau kita sudah menyadari adanya diadakan, geraknya digerakkan, hidupnya dihidupkan, matinya dimatikan, berarti manusia kan tidak ada. Walaupun ada, tapi kalau adanya itu diadakan, berarti kan tidak ada. Yang ada siapa? Yang mengadakan. Walaupun kita memandang ada perbuatan, tapi kalau perbuatan itu ada yang menggerakkan, berarti perbuatan itu bukan perbuatan orang itu, tapi perbuatan orang yang menggerakkan. Perbuatan itu siapa? Allah. Yakin kita seperti itu, penyakitan ada lagi, ya, marah ada lagi, iri makinnya ada lagi, ujub ya ada, memamerkan diri. Siapa diri yang sebenarnya? Kan sifat makhluk itu tiga. Satu, adanya diadakan. Dua, makhluk itu doif. Doif itu artinya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu asli makhluk. Seandainya Anda bisa berbuat, itu lain makhluk yang berbuat gawean, yang orang yang menciptakan makhluk. Jadi satu, adanya diadakan. Dua, dia lemah. Tiga, perbuatannya tidak bisa memberikan bekas. Itulah makhluk. Orang yang yakin bahwasanya makhluk tidak bisa memberi bekas, contoh api itu makhluk. Api itu makhluk. Api itu makhluk. Maka yang bisa membakar itu bukan api. Itu harus seperti itu. Tapi yang bisa membakar adalah Allah. Api itu doib, lemah, karena itu makhluk ciptaan Allah. Harus seperti itu. Nah, buktinya kertas dibakar kok terbakar, dikehendaki Allah. Kalau Allah tidak berkehendak dibakar, tidak akan terbakar. Nabi Ibrahim dibakar, kayunya api unggun sampai berminggu-minggu kadang-kadang. Di tengah-tengahnya Nabi Ibrahim, kurang kayak apa? Begitu jadi abu, Nabi Ibrahim tak satu rambut pun yang terbakar. Kenapa? Yang membakar hakikatnya adalah Allah. Kalau Allah pada mengendaki terbakar, tidak akan terbakar. Tapi sebaliknya, tidak ada api, tidak ada asap, tidak apa-apa. Tapi kalau Allah mengendaki terbakar, maka akan terbakar sesuatu.
Nah itu artinya kita kadang memandang asbab, tapi yang kita pandang adalah musababnya, yaitu Allah. Musabibnya adalah Allah. Tapi kita tidak boleh membuang asbab, meniadakan asbab, tidak boleh. Tetap kita ini bisa menyentuh sababnya, makan aja. Tidak boleh membuang asbab. Tapi hati kita harus percaya yang mengenyangkan lain nasi, tapi Allah. Buktinya Allah mampu mengenyangkan makhluknya tanpa makan siapa? Malaikat. Seumuran pada makan. Jadi yang mengenyangkan lain nasi harus tetap makan. Kita tidak boleh membuang asbab. Kalau kita sakit kepala, minum obat. Itu asbab. Intinya disuruh oleh Allah. Tapi hati kita harus percaya bahwa yang menyembuhkan bukan asbab daripada obat, tapi yang menyembuhkan adalah musabibnya adalah Allah. Nah kayak gitu kita mempraktekkannya itu sudah sulit. Bila bini di rumah rambut bini ini tanggal tua, duit mulai kering sudah mencucut. Nah lihat pun orang bertauhid tawa jadi hati, ketawa jadi hati. Siapa orang yang mengulah bini merangkul ini siapa? Asbabnya adalah duit, asbabnya, tapi musabibnya adalah Allah. Yang dilayani bahasa kita Tuhan merangkul. Nah, biasanya itu bahasa kasarnya seperti itu. Kenapa? Karena tersungging dan murah bekerjanya wajah seseorang itu tidak kebetulan, tapi itu semua adalah di kehendak Allah. Pandangan. Nah kayak apakah menghadapi orang? Ini tertawa aja. Kenapa? Itu ada musabibnya. Ada musabib. Hendak pamer amal. Pada suatu waktu kita pamer amal. Nah berbuat ini siapa? Hendak sok busuk, hendak sok alim, hendak sok ahli jamaah. Supaya kita, kenapa? Siapa berangkat? Sampai mau ke masjid, sampai mau bersedekah, sampai mau mengaji, itu kan semuanya lain gawian kita. Supaya kita tidak pamer-pamer ahli ibadah, karena itu kerjaan Allah. Lalu hilang rasa sombong. Nah, kalau orang yakin bin tauhid, keyakinan tauhidnya benar, kadang mudah tersinggung, kadang mudah sombong, kadang mudah dengki. Apa didengki? Mendengki Tuhan berarti. Lihat orang gawian kadang lagi rajin, punya mobil baru, umpamanya. Nah, berarti gawiannya sana kemarin itu katanya Tapong Tawar, Pajero, umpamanya. Kita pandangnya itu musabibnya Allah. Kita dengki lawan itu berarti dengki lawan Allah. Bapak ini bapak bersyukur kalau kita berjalan di bawah orang. Alhamdulillah. Kada obat memajaki, kada obat menukarkan minyak, tapi obat di bawah. Alhamdulillah. Orang bilang tauhidnya benar, ada iri-irian kepingin ini kan ada. Kenapa? Karena memandang musabibnya adalah Allah. Itu tidak semudah kita bicara. Pasti diuji oleh Allah. Melihat ini kembalikan jawab Allah. Ini ada ayat yang nak menggerakkan bibir orang impian. Itu orang bahari biar duduk termenung tapi tauhidnya berjalan, itu lebih besar pahalanya daripada berzikir tapi lupa lawan Allah. Dia memandang orang lewat insyaallah keindahan akalnya Allah. Macam-macam orang sana, orang hendak ke rumah sakit, orang hendak ke pasar, orang hendak berkebun, sana orang hendak bermuka, macam-macam semuanya dalam warna-warni itu yang nampak hanya akalmu satu adalah gawian Allah. Jadi macam-macam yang dilihat, yang terlihat cuma satu, siapa? Allah. Warna-warni macam-macam warna yang dilihat, tapi satu yang dirasakan adalah Allah. Itu orang pertama. Memahami itu mudah, namun kita asal bujur-bujur menyimak pahamnya, tapi mengamalkannya benar. Mengamalkan. Orang-orang ahli tauhid, ahli arifah jauh dari tersinggung, tersenyum aja. Sampai dikatakan
orang itu tidak berhasil, tidak masuk dalam dirinya tauhid yang benar kecuali sampai disambat orang, disebut orang sebagai orang gila. Kenapa? Man arafallah kalla lisanhu, orang yang mengenal Allah lisannya keluh tak berbicara, mainnya cuma main hati dan pikirannya, sehingga kurehing seorang. Kenapa? Memandang kebaikan Allah. Ya orang gila itu semenjak mengaji makrifat gila orang itu ya, kan berarti sukses tuh ngajinya. Kenapa? Asik dengan Allah, asik dengan Allah. Karena memandang setiap yang terjadi ini ada aibnya. Artinya Allah itu ada, buktinya orang itu bergerak begini, berbuat begini, itu perbuatan Allah. Karena yang ada hanya Allah. Melihat yang terjadi, ini ada aibnya ya Allah. Itu tauhid yang murni seperti itu. Itu bila ditanamkan ada masalah sama sekali di hidup kita. Panah ya. Jadi orang yang betul-betul mengenal Allah, teluh lidahnya tidak akan berbicara. Orang yang sudah betul-betul arif kepada Allah, amal syariatnya kan tapi nampak, tapi amal hatinya luar biasa, luar biasa. Nah itu. Jadi pertama itulah yang dimaksud dengan yakin di tauhid. Lalu apa jelasnya? Jadi yakin yang pertama adalah yakin dalam tauhid. Yakin dalam tauhid itu adalah melihat sesuatu itu merupakan ciptaan Allah sebagai musabbibul asbab, yang menimbulkan sebab-sebab itu Allah. Maka dia tidak menoleh dan tidak bergantung lagi dan tidak bersandar lagi kepada sekalian asbab. Apabila kita bisa menerapkan yakin dalam tauhid ini pada diri kita, maka kita tidak akan ada sifat dendam, karena dendam itu dari orang yang masih memandang kepada makhluk, lupa kepada Allah, lalu timbullah dendam. Orang pendendam-dendam itu kan memandang makhluknya semata. Ada melihat di balik terjadinya sesuatu ada siapa, dikehendaki oleh siapa, lalu dendam. Nah, apabila kita bisa menerapkan yakin dalam tauhid ini, tidak akan ada perasaan dengki kepada seorang. Kenapa ada dengki? Karena kita memandang ada makhluk, lupa kepada Allah. Dan makhluk tidak ada, asli tidak ada. Nah ada hanya Allah. Makhluk ini makhluk ini dalil menunjukkan adanya Allah, ya makhluk. Kalau kita bisa menerapkan yakin dalam tauhid ini, kita akan bersih daripada sifat ujub. Karena ujub itu melihat kebaikan dari diri sendiri, lupa kepada Allah yang memperbuat kebaikan. Jadi sifat menyalahkan orang lain, sifat dendam, sifat dengki, ujub itu akan selalu bersarang di dalam hati kita selama kita masih berada di alam keraguan ini, dan kita tidak akan bisa pindah ke alam yakin selama kita masih diikat dan dikait oleh syahwat kita, selama kita masih diikat oleh keinginan-keinginan untuk memperoleh kenikmatan dunia. Nah itu dia. Jadi awasnya belajar kadang-kadang mengamalkannya tuh bertahun-tahun hanya bisa istiqomah. Dengan manusia ada nafsu, ada setan, macam-macam. Maka satu tauhid ini aja dulu, tauhid yakin bahwasanya tidak ada yang berbuat hanyalah perbuatan Allah, bahwa tidak ada yang wujud hanyalah Allah. Wujud-wujud yang ada ini adalah apa? Bukti adanya Allah. Itu bukti adanya. Lalu yang kedua, jadi menerapkan di hati ini tidak semudah itu. Karena nafsu kita ini kadang-kadang menentang nafsu kita. Hendak mengingat Allah itu kadang-kadang yang dimana makhluk ketika nafsu. Yang kedua, al-yaqinu bi dhamanillahi ma la yahtamu birrizqi li anna ma qudira lahu yasiru ilaihi wa ma nafala wa yujmilu bi talabi. Artinya, yakin dengan jaminan Allah. Kalau tadi yakin dengan tauhid. Yang kedua, bi dhamanillah, yakin dengan jaminan Allah. Maka dia tidak risau dengan rizkinya.
Karena dia yakin bahwa yang ditakdirkan baginya itu pasti sampai kepadanya. Nah ini bilang kelihatannya nyaman tapi prakteknya sulit, berat. Dan yang tidak ditakdirkan tidak akan sampai kepadanya, maka dia elok pada mencari rezeki itu. Makanya artinya dia saat mencari rezekinya itu baik, elok cara mencari yang halal, tidak menyakiti orang, tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan air timbangannya, tidak menculasi orang. Anaknya sudah tahu bahwa rezeki itu jaminan Allah. Usaha ikhtiar itu adalah pahala, sedangkan rezeki itu jatah sudah. Kayak tadi, usaha itu asbab, sufi miskin itu musafirnya oleh Allah. Jangan meninggalkan asbab, tetap berusaha. Nah itu maksudnya. Jadi kita yang pertama yakin dengan tauhid Allah, yang kedua kita yakin dengan jaminan Allah. Nah, yakinnya sudah. Ayo kita nih bekerja sebaik-baiknya, mengambil kepercayaan dari orang lain supaya kita dipercaya orang sebaik-baiknya, supaya orang tidak berpaling daripada kita sebaik-baiknya. Tapi selebihnya harus yakin bahwasanya rezeki itu ditanggung oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Seperti apa yang dikatakan elok mencari rezeki itu adalah pertama, dia tahu halal dan haram. Bila orang itu bagus cara mencari rezekinya, minimal dia pertama tahu halal haram. Oh ini halal, aku cari. Oh ini haram, ada aku ambil. Yang kedua, tahu waktu. Ini waktu mencari rezeki, ini waktunya beribadah, ini waktunya menuntut ilmu, ini waktunya untuk keluarga. Ini dinamakan baik di dalam menuntut rezeki. Orang-orang yang tidak elok dalam mencari rezeki, yang tidak tahu yang halal dan yang haram, mencari rezeki tidak tahu waktu sembahyang, tidak tahu waktu belajar, waktu menuntut ilmu, yang penting mencari rezeki. Ini orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Kalau orang yakin dengan jaminan Allah, ia pasti elok dalam mencari rezeki, ia pasti bagus dalam mencari rezeki. Maksudnya ia beradab dalam mencari rezeki. Nah itu contoh orang itu berarti sudah percaya dengan jaminan Allah. Ada usah terlalu ragus, halal haram mantap terus, berarti ragu. Yang penting caranya halal. Karena rezeki sudah dijatah oleh Allah, yakin pasti datang. Kalau sudah jatah kita, rezekinya itu yang mendatangi kita. Pasti sudah. Karena jaminan kita sudah. Dia nggak ada pernah menanam apel, tapi kenapa ngajak makan apel? Padahal apel ditanam di Malang. Rezekinya yang mendatangi kita. Hadir ke acara Islam Mi'raj, tanya ada apel, tempat makannya di situ. Nah, jatah kita padahal apel dari Malang. Jadi di kulkas kita tuh apel, jeruk, macam-macam. Padahal nggak ada punya kebun, nggak ada punya kebun kan, tapi rezekinya mendatangi kita. Itu berarti yakin dengan jaminan Allah. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau yang bersama sama masalah tadi. Allah ya Rabbi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jamaah jamaah mubarakah atau masuk ya rahmatul alamin kami ajmain. Wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.